Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim sekalian? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Peran istri di dalam keluarga memang sangat besar dan akan memiliki pengaruh yang cukup besar. Istri merupakan ibu rumah tangga yang akan memberikan didikan pada anak sejak usia dini. Bagaimana anak akan tumbuh dan berkembang sangat tergantung pada peran seorang istri. Istri juga akan mengatur semua hal yang berhubungan dengan keluarga, seperti pemenuhan kebutuhan pokok maupun sekunder dalam keluarga. Istri juga orang yang akan mengatur agar rumah tetap nyaman dan kondusif untuk ditinggali. Dan istri yang akan memberikan pelayanan pada semua anggota keluarga. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya sahabat muslim. Di-share juga ke teman-teman dan grup WhatsApp keluarga pastinya. Dalam Islam, membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah menjadi salah satu bentuk ibadah bagi kita sebagai muslim dan muslimah. Membangun keluarga yang harmonis secara syariat Islam tentu akan membuat rumah tangga sebagai surga bagi anggotanya. Istri merupakan makmum yang harus mengikuti suami sebagai imam. Dalam mengambil segala keputusan, istri harus berkonsultasi dengan suami. Saat akan keluar rumah, seorang istri juga harus terlebih dahulu izin pada suami. Namun, bukan berarti hubungan yang terjalin antara suami istri seperti atasan dan bawahan. Karena suami juga akan melibatkan istri dalam mengambil keputusan. Seperti yang dijelaskan pada Quran Surah An-Nisa ayat 34. Hendaknya istri menyadari dan menerima dengan ikhlas bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin kaum wanita. Dalam surat ini sudah sangat jelas jika seorang istri harus patuh dan taat pada suami sebagai pemimpin. Istri diwajibkan selalu taat pada suami kecuali dalam hal-hal yang melarang aturan agama dan atau kesusilaan. Ini khususnya berlaku ketika suami menyuruh istri untuk melaksanakan sholat, melakukan ibadah, dan melaksanakan kewajiban lainnya seperti memenuhi undangan, menutup aurat, dan lain sebagainya. Keridhaan suami disebut-sebut sebagai tiket seorang istri untuk meraih kebahagiaan akhirat dan mendapatkan surga. Karena itu, seorang istri harus berusaha sebisa mungkin untuk mendapatkan keridhaan suami. Ketaatan seorang istri pada suaminya disebut setara nilainya dengan jihad kaum lelaki. Hal ini dikisahkan ketika ada seorang perempuan yang datang ke hadapan Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah SAW, saya mewakili kaum wanita untuk menghadap Tuhan, untuk menanyakan tentang sesuatu. Berperang itu diwajibkan Allah hanya untuk kaum laki-laki. Jika mereka terkena luka, mereka mendapat pahala, dan kalau terbunuh, maka mereka adalah tetap hidup di sisi Allah lagi dicukupkan rezekinya dengan buah-buahan surga. Dan kami kaum perempuan selalu melakukan kewajiban terhadap mereka, yaitu melayani mereka dan membantu keperluan mereka. Lalu, apakah kami boleh ikut memperoleh pahala berperang itu?" Mendengar itu, Rasul pun bersabda, "Sampaikanlah kepada perempuan-perempuan yang kamu jumpai bahwa taat kepada suami dengan penuh kesadaran, maka pahalanya seimbang dengan pahala perang membela agama Allah. Tetapi sedikit sekali dari kamu sekalian yang menjalankannya." Usai menikah, muslimah juga harus tetap menjaga auratnya. Ia tidak boleh memperlihatkan aurat, bahkan memiliki niatan mengundang atau memancing pada laki-laki yang bukan suaminya. Menjaga aurat berarti menghormati dirinya sendiri. Dalam surat An-Nur ayat 31, Allah bersabda, "Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka,
atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dalam sebuah hadis dijelaskan, wanita tidak boleh menganiaya suaminya dengan pekerjaan yang membebaninya dan membuatnya sakit hati. Tugas seorang suami adalah menafkahi keluarga, tapi sebagai seorang istri harus dapat memahami kemampuan suaminya agar kelancaran juga menyertai keluarganya. Nabi Muhammad SAW dalam hadis disebut pernah bersabda, "Barang siapa istri menganiaya suaminya dan memberi beban pekerjaan yang tidak pantas menjadi bebannya, yakni suami, dan menyakiti hatinya, maka para malaikat juru pemberi rahmat, malaikat rahmat, dan malaikat juru siksa, malaikat azab melaknatinya, yakni istri." Barang siapa istri yang bersabar terhadap perbuatan suaminya yang menyakitkan, maka Allah akan memberinya seperti pahala yang diberikan Allah pada Aisyah dan Maryam binti Imran. Secara umum, ketiadaan seorang istri di dalam keluarga akan sangat berpengaruh pada kondisi rumah dan keluarga. Karena kita tidak dapat memungkiri jika posisi istri yang menjadi pengatur di rumah dan menjadi orang yang akan mendidik anak-anak menjadi generasi yang soleh dan soleha. Ini memang menjadi roda penyeimbang dalam rumah tangga. Selain itu, perintah menjaga rumah juga secara khusus berlaku bagi istri yang memilih untuk menghabiskan waktunya di rumah. Perintah ini berkaitan erat dengan nilai etika lain yang diajarkan dalam Islam. Seorang istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suaminya, apalagi membolehkan lelaki lain masuk ke dalam rumahnya ketika si suami tengah berpergian. Menjaga kehormatan suami adalah tidak membeberkan aib suami pada orang lain, sebab hal tersebut secara tidak langsung menunjukkan kelemahan istri yang tidak bisa menjaga rahasia keluarga. Satu hal penting yang tidak boleh dilupakan dalam upaya mencari kerelaan suami ini adalah menghindari murka suami, karena hal tersebut tidak hanya akan menggagalkan upaya mendapatkan kerelaan suami, akan tetapi juga mengancam keutuhan rumah tangga. Selain kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan kepada seorang suami, istri juga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Sejak kehidupan keluarga oleh pasangan dimulai, suami wajib memberi nafkah kepada istrinya, terlepas ia kaya atau miskin, bekerja atau tidak. Memberi nafkah merupakan kewajiban-kewajiban suami terhadap keluarganya. Sebagaimana disebutkan dalam surah At-Talaq ayat 7. Agar kalian membelanjakan apa yang Anda miliki. Dalam satu riwayat, Rasulullah SAW bersabda, 1 dinar untuk di jalan Allah, 1 dinar yang dibelanjakan untuk diri sendiri, 1 dinar yang engkau berikan kepada fakir miskin, dan 1 dinar yang engkau belanjakan untuk keluargamu akan lebih baik dan mulia yang dibelanjakan untuk keluarga kalian. Jika seorang suami memiliki lebih dari 1 istri, maka ia wajib bersikap adil dalam melayaninya, termasuk memberi nafkah. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah SAW membagi waktunya di antara kami secara adil. Kemudian mengatakan, "Ya Tuhanku, inilah bagian yang saya miliki. Karena itu janganlah sesali apa yang aku tidak miliki." Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang memiliki 2 istri, kemudian dia hanya condong kepada salah satunya, maka nanti di hari kiamat akan datang dalam keadaan miring. Seorang suami yang memiliki 2 atau 3 istri, kemudian dia tidak berlaku adil, maka ia telah melakukan pengrusakan dalam kehidupan keluarganya, dan dosanya akan ditanggung semua oleh seorang suami. Seorang suami memiliki hak untuk melarang istrinya keluar rumah tanpa seizin dengan suaminya. Maka istri memiliki hak untuk berekreasi keluar rumah. Di sini suami bertanggung jawab dan berkewajiban sesekali membawa istrinya keluar rumah untuk menikmati keindahan yang ada di luar sana, bergembira ria bersama keluarga. Namun bukan pada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah panutan yang paling baik dalam kehidupan keluarganya. Beliau tidak pernah membiarkan pada dirinya muncul sebuah prasangka buruk terhadap istri-istrinya. Ia selalu menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kecurigaan dan mengganggu perasaan istrinya, apalagi jika ia kembali ke rumahnya sedang istrinya sudah tidur. Nabi selalu menahan diri untuk tidak masuk ke dalam kamarnya karena tidak ingin jika ada prasangka buruk terhadap istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga meminta sahabat-sahabatnya agar tidak berprasangka buruk terhadap istrinya, termasuk ketika ia mendatanginya setelah meninggalkan istrinya beberapa hari. Jadi, sahabat muslim, sebaik-baik wanita adalah seorang istri yang membahagiakan suaminya ketika dia memandangnya, menaatinya ketika dia memerintahkannya, dan tidak menentangnya dalam urusan diri dan hartanya, sehingga menyebabkan kebenciannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.